Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini saya hadir tentu dengan santai, pakaian juga cukup santai. Mudah-mudahan senyuman saya juga menggambarkan keadaan yang cukup santai untuk berbincang-bincang ya, atau tepatnya membicarakan sedikit perihal peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita Indonesia. Yang pertama adalah terjadinya peristiwa bom bunuh diri di katedral, tentu gereja terbesar umat Katolik di kota Makassar, kota angin mamiri, kota saya sendiri. Dan yang kedua adalah terjadinya apa yang disebut sebagai serangan ke kantor kepolisian RI di Jakarta yang dilakukan oleh seorang wanita dan kemudian wanita tersebut tertembak mati. Nah, tentu yang ingin saya sampaikan adalah pertama bahwa sudah pasti segala sesuatu yang bertujuan untuk melakukan pengerusakan, apakah itu pengerusakan fasilitas, apakah itu gedung gereja misalnya, apalagi memang rumah ibadah, dan dilakukan justru pas pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan Nisfu Sya'ban, sebuah malam yang sangat istimewa dan begitu memiliki banyak keutamaan-keutamaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Juga pengerusakan kepada rumah ibadah itu sendiri, dan yang terpenting adalah dengan tujuan ya melakukan pengerusakan kepada kehidupan manusia dalam arti pembunuhan. Nah, semua ini pastinya ya dikutuk oleh ajaran agama kita. Dan oleh karenanya saya kira satu hal yang harus kita tegaskan pertama kali adalah bahwa apa yang diniatkan ini, siapapun pelakunya dan motif apapun atau alasan apapun atau untuk tujuan apapun, pastinya tidak akan diterima secara Islam dan secara agama itu sendiri. Karena ini bertentangan dengan ajaran agama, norma-norma agama, dan tentunya juga ke sense ya, human sense atau rasa kemanusiaan kita. Nah, yang perlu kita sikapi juga adalah jangan sampai kemudian karena adanya pengakuan ataupun kemudian adanya ciri-ciri yang menggambarkan kelompok orang tertentu, lalu kemudian kita membangun stigma ya, apalagi dalam bentuk finger pointing ya, semacam tuduhan kepada kelompok orang tertentu bahwa orang tersebut mewakili agama tertentu atau kelompok agama tertentu. Ini sangat berbahaya karena pertama, tentunya agama tidak akan bisa diwakili dengan perilaku-perilaku yang jahat seperti itu. Dan saya kira selama kita berpikiran waras, sehat, dan punya etikat yang baik, tidak mungkin kita menuduh agama mana saja akan memiliki kecenderungan seperti itu. Nah, yang kedua tentunya adalah bahwa kalau kita jujur kepada sejarah ya, sejarah manusia, sejarah agama-agama, sejarah perjalanan dunia kita dan kehidupan kita sebagai manusia, bahkan realita yang ada sekarang ini mengatakan bahwa kejahatan, kekerasan, terorisme misalnya, itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa menarget siapa saja. Mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu bagaimana saudara-saudara muslim kita di Selandia Baru, di Christchurch City terjadi ketika itu ya, pembantaian orang Islam. Demikian juga apa yang terjadi di beberapa tempat, Sri Lanka misalnya, yang korban adalah orang Hindu. Demikian juga di tempat-tempat yang lain ya. Beberapa tahun yang lalu juga demikian kita lihat bagaimana teman-teman bosnya kita, Srebrenica di Serbia ya, menjadi pembantaian dari kaum Kristen Serbia. Tapi itu tentunya menjadikan kita sadar bahwa ternyata terorisme itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa menarget ya korban biasa siapa saja. Itu kita rasakan bagaimana akhir-akhir ini terjadi di Amerika Serikat, bagaimana ada orang yang merasa beragama justru melakukan kekerasan-kekerasan kepada pihak-pihak tertentu. Oleh karenanya jangan sampai kita membangun stigma bahwa yang melakukan tindakan kejahatan itu mewakili kelompok orang tertentu atau agama tertentu.
apalagi menuduh. Ya, saya kira itu sangat-sangat tidak bijak dan tentunya juga tidak jujur kepada realita yang sesungguhnya. Yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa kita tidak perlu barangkali saling menyalahkan dan saling menuduh bahwa seolah-olah ada kelompok tertentu yang kemudian disebut-sebut sebagai pintu daripada terjadinya radikalisme maupun terorisme itu. Apalagi penyebutan itu begitu sangat gamblang sekali dan seolah-olah sebuah generalisir. Ya, saya kira sebuah statement, sebuah ungkapan yang sangat tidak bijak dan saya kira tidak perlu terjadi. Apalagi kalau itu datang dari seorang yang didengar oleh banyak orang, misalnya seorang tokoh. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena di tengah suasana kekisruhan seperti ini, saya kira yang perlu kita bangun adalah pertama, kita harus melakukan introspeksi. Ya. Salah ini di mana? Di mana kesalahan yang sungguhnya sampai ada orang-orang seperti itu? Siapapun dia dan afiliasinya kemana saja, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah itu karena faham agama dan faham agama yang salah itu karena apa? Nah, ini kan semua menjadi tantangan bagi kita. Nah, kalau kita hanya melempar tuduhan dan menyalahkan saja, maka tentu itu bukan jalan keluar. Dan karenanya saya kira yang penting adalah melakukan introspeksi, kemudian kita melihat kembali apakah kesalahan itu ada pada sistem pendidikan kita, mungkin sistem pembinaan keumatan kita, mungkin cara dakwah kita, mungkin dari mana kira-kira celah yang ada. Dan ini penting untuk kita sama-sama melakukan refleksi. Nah, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana agar umat ini bisa membangun kebersamaan, kesatuan, ya, ukhuwah kembali diperkuat. Sehingga kita, umat Islam pertama kali berada di garda terdepan untuk mengatakan bahwa terorisme dan radikalisme adalah musuh kita bersama. Tidak perlu ada di antara kita yang saling menuding, lalu kemudian merasa bahwa kita lah yang paling moderat, lalu kita yang paling Pancasila dan sebagainya. Ini sangat penting sekali. Nah, tentu yang terakhir juga saya ingin sampaikan adalah bahwa seperti yang sering sudah saya sampaikan bahwa jangan sampai kemudian perlakuan seseorang atau sekelompok orang dikaitkan dengan agama lagi. Ya. Saya tidak ingin melihat kalau ada orang putih yang kemudian beragama Kristen misalnya di Amerika melakukan pembunuhan kepada orang hitam atau penembakan kepada orang Asia. Lalu kemudian saya mengatakan itu karena ajaran agama Kristen atau perlakuan itu mewakili kelompok Kristen. Tentu sangat-sangat tidak bijak dan tidak adil saya ketika saya menyikapi seperti itu. Kenapa saya mengatakan jangan dikait-kait dengan agama? Karena terorisme, ya, kekerasan-kekerasan, pembunuhan itu tidak mengenal batas-batas, termasuk batas agama. Bahkan tidak mengenal agama dan yang lebih penting tidak beragama. Agama itu artinya aturan. Ya. Agama itu artinya sumber kehidupan. Agama itu artinya sesuatu yang menjadikan kita baik, ya, menjadikan kita terhormat, menjadikan kita mulia, yang menjadikan kita memiliki rasa compassion atau rasa kasih sayang. Maka kalau ada pembunuhan, di mana bentuk agamanya? Maka terorisme itu tidak beragama. Dan oleh karenanya, poin yang saya ingin sampaikan adalah, mari kita semua manusia, siapa saja, dan agama apa yang kita anut, kita jadikan terorisme ini sebagai musuh kita bersama. Dan kita jangan saling menuduh. Karena hal ini justru akan semakin memperkeruh situasi saja. Nah, tentu yang paling terakhir sekali adalah kita jangan melihat kekerasan-kekerasan, terorisme yang terjadi itu sebagai kekerasan dan terorisme tanpa ingin melihat kepada akarnya. Ya, kalau kita melihat pohon, pasti ada akar. Kalau kita melihat ada air, pasti ada mata air. Nah, kalau kita melihat ada orang yang marah, ada yang melakukan kerusakan-kerusakan, anggaplah terorisme misalnya, yang perlu dan penting untuk kita pertanyakan juga adalah kira-kira kenapa gitu. Maka salah satu hal yang mungkin bisa menjadi jawaban daripada pertanyaan itu adalah karena hilangnya sense of justice di dalam masyarakat. Masyarakat merasa bahwa keadilan itu hilang. Ya, ada perlakuan ketidakadilan kepada sekelompok manusia tertentu yang menjadikan mereka kecewa, menjadikan mereka putus asa, menjadikan mereka marah, dan itu yang kemudian mendorong mereka melakukan kekerasan-kekerasan. Maka penting untuk kita menyelesaikan akar terorisme, dan akar terorisme itu salah satunya yang terpenting adalah hilangnya sense of justice, hilangnya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terorisme tidak mengenal batas, termasuk batas agama,
Bahkan terorisme tidak mengenal agama dan tidak beragama, dan harusnya kita jadikan sebagai musuh bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.